Apa manusia hidup? Wah cilaka, orang ini sudah hampir bunuh diri ini. Why we live? Manusia hidup karena Tuhan menciptakan kita dengan tujuan-tujuan dari Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan manusia pertama untuk mewakili Dia menguasai alam semesta. To domain over His creation. Saudara-saudara, Tuhan mencipta kita dan kita menjadi wakil Tuhan kepada semua yang dicipta. Di dalam hal ini ada mandat budaya, mandat ilmu, mandat manusia sebagai tuan rumah daripada alam semesta. Kedua, manusia dicipta untuk merefleksikan kemuliaan dan keindahan Allah. We are created for reflecting the glory and the beauty of God. Maka kita mempunyai mandat moral. Kita boleh menyatakan kesucian, keadilan, cinta kasih, kebajikan di antara sesama manusia. Alangkah indahnya engkau melihat orang yang hidup suci. Alangkah kita menghormati orang yang atap hidupnya itu benar. Alangkah tertariknya kita mempunyai manusia mempunyai kemurahan hati kepada yang lain. Ini semua merefleksikan moral dan keindahan Tuhan. Ketiga, we are created to receive and to take part in all the graces of God. Kita diciptakan boleh menikmati mengalami anugerah Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita, memberikan matahari, memberikan oksigen, memberikan kesehatan, memberikan makanan. We can enjoy those. We enjoy what is given by God. We are created to experience, to take part, to enjoy all the graces of God. And the top of this is to enjoy and to participate, to enjoy and to experience the salvation of Jesus Christ. Manusia boleh menikmati keselamatan, pengampunan dosa dari Tuhan. Orang yang tidak hidup yang sukacita pasti tidak beres hidup rohaninya. Karena kalau engkau selalu ingat saya dianugerai, saya diampuni, engkau pasti penuh sukacita. Terus komel, saya kurang ganteng, kurang cantik, kurang uang, mau apa lu? Hanya karena engkau sudah diselamatkan itu sudah cukup untuk engkau bagaimanapun bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Tidak peduli berapa miskin. Abad pertama orang Kristen tidak ada uang, dikejar-kejar, dianiaya, dibunuh. Mereka tetap menyanyi dan memuji Tuhan. Engkau mempunyai air mata yang tidak bernilai. Selalu nangis karena kurang baju, kurang uang, kurang dicintai. Yesus sudah menyelamatkan engkau, masih tidak cukup. Seluruh dunia semua penderitaan tidak ada artinya dibanding kalau saya sudah diampuni dosa oleh Tuhan. Berhenti nangis, berhenti mengeluh, dan mulai belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia mencintai kita. Enjoy and participate, experience the atonement and the salvation of Jesus Christ. Keempat, we are created in order to do the will of God. Kita diciptakan untuk menjalankan kehendak Allah, untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Mengabarkan Injil, memberitakan firman. Saudara-saudara, orang yang mengabarkan Injil, orang yang tertinggi di dunia. The most precious man is the people who want to do the will of God in preaching gospel to others. Berapa pintar engkau saya tidak hormat. Berapa kaya engkau saya tidak. Berapa banyak engkau mengabari Injil. Itulah orang-orang saya paling cintai. The most precious man is the people who want to do the will of God in preaching gospel to others. Berapa pintar engkau saya tidak hormat. Berapa kaya engkau saya tidak rindu. Tapi berapa banyak engkau mengabari Injil. Itulah orang-orang saya paling cintai. Saudara-saudara, karena di dunia ini perlu ada orang memberitakan Injil. Dan kalau engkau bisa menjadi penginjil, berarti Tuhan memberikan tugas yang berat kepada engkau. Dan itu ada penghargaan Tuhan kepada engkau. Jikalau engkau bisa menikah terhadap seorang yang mengabari Injil sungguh-sungguh, itu berkat Tuhan untuk seorang wanita. Engkau bisa mendukung, membantu seorang mengabarkan Injil. Karena itu berkat dari Tuhan. Semua yang lain itu hilang. Engkau kerja apa saja, ratusan tahun kemudian hancur. Engkau menjadi profesi apa saja, karyamu itu habis.
Tapi engkau memberitakan orang kembali kepada Tuhan, itu akan dibawa kepada Tuhan selama-lamanya. Itu mulianya luar biasa. Saya percaya Petrus sekarang melihat dari surga ke Galilea. Dia lihat laut Galilea masih di situ. Tapi kapal-kapal yang dia dulu pakai menangkap ikan untuk cari duit sudah hancur, sudah 2000 tahun. Setelah lihat, oh, my boat is no more. The Sea of Galilee is still there. And what did I do? Petrus lihat ke bawah, semua karya dia sudah hancur. Tapi dia menoleh ke belakang. Lihat ribuan orang, puluhan ribu, jutaan orang menjadi orang Kristen. Karena hari itu dia mengatakan, saya meninggalkan semua, saya mau menjadi hambamu, lalu mengabari Injil. Disitulah nilai kekekalan. Saudara-saudara, jangan bodoh. Jangan kira engkau menjadi konglomerat, menjadi orang kaya itu sukses. Banyak konglomerat mendapatkan uang melalui moral yang sangat keji. Banyak kesuksesan manusia berdasarkan moral yang mempermalukan Tuhan. Tapi seorang yang mengabarkan Injil, Alkitab menyatakan, how beautiful are those their feet go everywhere to preach gospel. Di hadapan surga, di dalam Tuhan, tidak ada lagi beauty contest. Siapa lebih bagus, ini berapa, 3 ukuran berapa. Tidak. Di surga, beauty contest is based on your feet. Where did you go? How long of a journey do we preach the gospel? And according to your feet, beauty contest is there. How beautiful are those who bring the good tidings to the nations. Saya kira di surga saya beauty contest dapat juara. Tapi kamu yang cantik sekali, cuma setor muka tapi hidupnya tidak untuk Tuhan. Saudara dengar ya, kalau engkau bisa dipanggil jadi hamba Tuhan, itu berkat Tuhan besar sekali. Kalau engkau bisa menikah dengan orang mengabari Injil, pilihan Tuhan khusus untuk you mesti bangga, you mesti bersyukur. Meskipun mungkin engkau menikah sama hamba Tuhan yang mengabari Injil, engkau lebih sepi dari orang lain, banyak korban. Itu semua sementara berapa puluh tahun di dunia. Dan selama-lamanya, itu berkat paling besar. Mengapa manusia hidup? We live to glorify God and to enjoy Him. Inilah sebabnya Reform Theology mentegaskan how to live for God and how to live with God and how to live to enjoy God. Engkau menikmati Tuhan, itu sebabnya. Jangan kecewa, jangan putus asa. Semua kesulitan, nangisan itu semua tidak ada arti. Yang penting ada Tuhan beserta dengan saya. Saya bisa melakukan kata Tuhan. Semua korban, semua penderitaan itu nothing. Bagi